warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2010161200014 dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil scrapbook saya mengenai materi mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nur Cahaya. Baik, langsung saja kita memasuki bab pertama, yaitu pendahuluan fonologi. Fonologi berasal dari dua kata, yaitu fon yang berarti bunyi dan logi atau logos yang berarti ilmu. Sedangkan menurut Abdul Khair, fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Dapat kita simpulkan bahwa fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari fonologi. Ada dua, yang pertama fonetik dan yang kedua adalah fonemik. Fonetik adalah bagian dari fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan fonemik adalah bagian dari fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda makna atau arti. Kemudian yang ketiga adalah fonologi dan disiplin ilmu lainnya. Pertama, ada morfologi. Morfologi yang lazim diartikan sebagai kajian mengenai proses-proses pembentukan kata dalam kajiannya juga masih memerlukan kajian fonologi. Misalnya, dalam kasus yang disebut morfofonemik akan dibicarakan adanya perubahan bunyi dan penambahan bunyi atau pergeseran bunyi. Jadi, kajian fonologi masih terlibat dalam kajian morfologi. Yang kedua adalah kajian semantik yang mencakup semua tataran bahasa dan banyak melibatkan kajian fonologi. Perbedaan bunyi pada sebuah pasangan minimal dapat membedakan makna dalam kata tersebut. Yang ketiga adalah sintaksis. Dalam sintaksis, fonologi juga masih terlibat karena seringkali makna sebuah ujaran atau kalimat tergantung pada unsur-unsur suprasegmentalnya. Dan yang keempat adalah kajian leksikografi yang memanfaatkan kajian fonologi dalam penulisan entry. Yang dimaksud dengan entry adalah kata atau frasa dalam kamus beserta penjelasan maknanya dengan tambahan penjelasan berupa kelas kata, lafal, etimologi, contoh pemakaian, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kajian dialektologi. Dalam kajian dialektologi yang berusaha memetakan dialek-dialek dari suatu bahasa juga sangat membutuhkan hasil dari kajian fonologi. Karena penentuan dialek-dialek dari satu bahasa didasarkan pada perbedaan-perbedaan bunyinya atau dari bentuk-bentuk kata yang sama. Selanjutnya kita memasuki bab kedua, yaitu fonetik. Yang pertama, untuk pengertian fonetik
adalah bidang dari linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Dalam fonetik ditulis atau dilambangkan dengan tanda yang telah tertera pada scrapbook. Lalu, urutan proses terjadinya bunyi bahasa atau jenis-jenis dari fonetik ada 3, yaitu artikulatoris, akustis, dan auditoris. Artikulatoris atau fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Selanjutnya, fonetik akustis, yaitu mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Sedangkan fonetis auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Jadi dapat kita simpulkan dari jenis-jenis fonetis ini, yang pertama tadi adalah fonetik artikulatoris berkaitan besar dengan linguistik, kemudian fonetis akustis berkaitan mengenai fisika, dan fonetis auditoris berkaitan dengan neurologi. Materi yang ketiga adalah transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat dan tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf alfabet Latin yang dimodifikasikan atau diberi tanda-tanda diakritik. Misalnya, huruf vokal hanya ada 5 buah, yaitu A, I, U, E, O. Padahal dalam bahasa Indonesia ada 6 buah, yaitu A, I, U, E, O. Selanjutnya bisa kita lihat transkripsi fonetik yang sudah tertera pada scrapbook berikut. Kita dapat ambil contoh, misalnya pada alfabet Latin NY yang dilambangkan eny. Dan contoh morfemnya adalah nyala. Di sana sudah tertulis secara tulisan fonetik, nyala dilambangkan dengan eny, a, l, dan a. Dan pada dasarnya dalam kajian fonetik hanya ada satu huruf yang melambangkan satu bunyi dan hanya satu bunyi untuk melambangkan satu huruf. Artinya tidak ada satu huruf yang melambangkan 2 bunyi atau satu bunyi yang melambangkan 2 huruf. Lalu kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu alat ucap. Menurut Abdul Khair, alat ucap merupakan organ tubuh pada manusia, yaitu berfungsi sebagai pengucapan bunyi bahasa. Misalnya, paru-paru untuk bernafas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Namun, alat-alat tersebut secara linguistik digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa sewaktu berujar. Dan selanjutnya, sudah tertera pada scrapbook, yaitu bagan yang menunjukkan gambaran dari alat ucap manusia yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa, yaitu 1. Paru-paru, 2. Batang tenggorok, 3. Pangkal tenggorok, 4. Pita suara, 5. Trikoid, 6. tiroid, 7. Aritenoid, 8. Dinding rongga kerongkongan, 9. Epiglotis, 10. Akar lidah, 11. Pangkal lidah, 12. Tengah lidah, 13. Daun lidah, 14. Ujung lidah, 15. Anak teka
16. Langit-langit lunak. 17. Langit-langit keras. 18. Gusi atau lengkung kaki gigi. 19. Gigi atas. 20. Gigi bawah. 21. Bibir atas. 22. Bibir bawah. 23. Mulut. 24. Rongga mulut. Dan 25. Rongga hidung. Selanjutnya kita memasuki materi yang kelima, yaitu proses pembunyian bahasa atau proses fonasi. Di sini saya alurkan sebagai berikut yang sudah tertera pada scrapbook, yaitu terjadinya bunyi bahasa pada umumnya dimulai dengan proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorok ke pangkal tenggorok yang di dalamnya terdapat pita suara. Supaya udara bisa terus keluar, pita suara itu harus berada dalam posisi terbuka. Setelah melalui pita suara yang merupakan jalan satu-satunya untuk bisa keluar, lalu suara tersebut bisa melalui rongga mulut atau rongga hidung. Kalau udara yang dari paru-paru itu keluar tanpa mendapat hambatan apa-apa, maka tidak akan mendengar bunyi apa-apa selain mungkin bunyi nafas. Lalu materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis bunyi bahasa. Jenis-jenis bunyi bahasa ada 3, yaitu vokal. Bunyi vokal biasanya diklasifikasikan dan diberi nama berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah bisa bersifat vertikal, juga bisa bersifat horizontal. Secara vertikal dibedakan adanya vokal tinggi, misalnya bunyi I dan U. Lalu vokal tengah, misalnya bunyi E dan E, dan vokal rendah, misalnya bunyi A. Secara horizontal dibedakan adanya vokal depan, yaitu bunyi I dan E, lalu vokal pusat misalnya bunyi E, dan vokal belakang misalnya bunyi U dan O. Kemudian jenis bunyi bahasa yang kedua adalah konsonan. Bunyi-bunyi konsonan biasanya dibedakan berdasarkan 3 kriteria, yaitu posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Berdasarkan posisi pita suara, dibedakan adanya bunyi yang bersuara dan bunyi tidak bersuara. Bunyi bersuara terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit, sehingga terjadilah getaran pada pita suara. Sedangkan bunyi tidak bersuara terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar, sehingga tidak ada getaran pada pita suara itu. Kemudian pada tempat artikulasi, kita dapat bedakan yaitu bilabial, artinya konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir, yaitu bibir bawah merapat pada bibir atas. Lalu yang kedua labiodental, yakni konsonan yang terjadi pada gigi bawah dan bibir atas, atau gigi bawah merapat pada bibir atas. Kemudian laminoalveolar, yaitu konsonan yang terjadi pada daun lidah dan gusi. Dalam hal ini daun lidah menempel pada gusi. Kemudian yang keempat, dorsovelar, yakni konsonan yang terjadi pada pangkal lidah dan velum atau langit-langit lunak. Dan berdasarkan cara artikulasinya, yang berarti bagaimana gangguan atau hambatan yang dilakukan terhadap arus udara tersebut, yaitu ada hambat yang termuat yaitu letupan, plosif, dan stop. Lalu ada geseran, artinya artikulator aktif mendekati artikulator pasif. Dan paduan, artikulator aktif menghambat sepenuhnya aliran udara, lalu membentuk celah sempit dengan artikulator pasif. Kemudian ada sengawan,
atau bunyi nasal. Artinya artikulator menghambat sepenuhnya aliran udara melalui mulut, tetapi membiarkan keluar melalui rongga hidung dengan bebas. Dan yang kelima ada getaran, artinya artikulator aktif melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif, sehingga getaran bunyi itu terjadi berulang-ulang. Selanjutnya yang ketiga adalah diftong atau vokal rangkap. Disebut diftong karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awalnya dan bagian akhirnya tidak sama. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak serta strukturnya. Namun yang dihasilkan bukan dua buah bunyi, hanya sebuah bunyi karena berada dalam satu silabel. Misalnya contoh diftong dalam bahasa Indonesia, au, terdapat pada kata kerbau dan harimau. Materi yang selanjutnya adalah unsur suprasegmental. Dalam arus ujaran itu ada bunyi yang dapat disegmentasikan sehingga disebut bunyi segmental. Tetapi yang berkenaan dengan keras lembut, panjang pendek, dan jeda bunyi tidak dapat disegmentasikan atau dipisah-pisahkan. Bagian dari bunyi tersebut disebut bunyi suprasegmental. Berikut adalah unsur-unsur dalam suprasegmental. Yang pertama ada tekanan. Tekanan menyangkut keras atau lembutnya bunyi. Keras dan lembutnya bunyi bergantung pada lebar dan tidaknya amplitudo, dan jenis-jenis tekanan yaitu ada tekanan primer, sekunder, dan tekanan biasa. Unsur yang kedua adalah jeda. Jeda berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujar. Jeda ini dapat bersifat penuh dan dapat juga bersifat sementara. Jenis-jenis dalam jeda yaitu jeda antar suku dalam kata, jeda antar kata dalam frasa, jeda antar frasa dalam kalimat, dan jeda antar kalimat dalam wacana. Kemudian unsur yang ketiga adalah nada. Nada ini menyangkut tinggi dan rendahnya bunyi. Jenis-jenis nada yaitu nada naik, turun, turun naik, naik turun, dan nada datar. Kemudian jangka nada atau durasi. Jenis-jenis dalam durasi ini ada agak pendek, panjang, dan pendek. Unsur yang kelima adalah intonasi atau bisa kita sebut dengan ritme. Dan biasanya hal ini muncul dalam untayan-untayan kalimat yang terdengar seperti irama. Dan kita memasuki materi yang terakhir yaitu silabel. Silabel atau suku kata adalah satuan ritmis dalam suatu arus ujaran atau runtunan bunyi ujaran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal atau satu vokal dan satu konsonan atau mungkin lebih. Silabel sebagai satuan ritmis mempunyai puncak kenyaringan atau sonoritas yang biasanya jatuh pada sebuah vokal. Bisa kita lihat contoh pada scrapbook, yaitu diambil dari kata kelapa dan kita pisah-pisahkan menjadi suku kata kelapa. Selanjutnya kita memasuki bab ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai fonetik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fonemik. Yang pertama ada fonem dan distribusinya. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran yang fungsinya sebagai pembeda makna, dilambangkan seperti yang tertera pada scrapbook. Jadi, bedanya antara fonetik dengan fonemik adalah fonetik tidak terpengaruh terhadap makna atau arti dalam katanya, sedangkan fonemik mempelajari mengenai makna atau
atau perbedaan yang terdapat dalam kata tersebut. Selanjutnya, distribusi pada fonem ada 4. Yang pertama, fonem vokal. Yang kedua, diftong. Yang ketiga, fonem konsonan. Dan yang keempat, gugus konsonan. Fonem vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Tentu kita sudah tahu huruf-huruf vokal yang ada dalam bahasa Indonesia, yaitu A, I, U, E, O. Selanjutnya, diftong. Diftong merupakan vokal rangkap yang meliputi I, Au, Oi, dan E. Misalnya dalam kata badai, kemarau, amboi, atau survei. Lalu distribusi fonem pada konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Lalu yang keempat adalah gugus konsonan. Tadi setelah dijelaskan, konsonan adalah bunyi ujaran yang dihasilkan dari paru-paru dan mengalami rintangan saat keluarnya. Lalu gugus konsonan ini adalah rangkap atau disebut dengan klaster. Contohnya pada kata drama. Drama ada huruf D, R yang berdampingan ditemani dengan huruf A yang menjadi satu silabel atau suku kata. Jadi ada dra dan ma. Nah, dra di sini adalah gugus konsonan. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa. Biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Artinya, dalam fonemik membutuhkan pasangan minimal. Misalnya dalam kata laba dan raba. Di antara kedua kata tersebut, setelah kita identifikasi, yang menjadi pembeda makna adalah fonem L dan fonem R. Maka dapat kita katakan bahwa dua kata ini adalah fonem. Materi yang kedua adalah alofon dan distribusinya. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Dan alofon adalah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Maka dapat dikatakan bahwa fonem bersifat abstrak, karena fonem itu hanyalah abstraksi dari alofon atau alofon-alofon itu. Dengan kata lain, yang nyata ada dalam bahasa itu adalah alofon, sebab alofon itulah yang diucapkan. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia, fonem I setidaknya mempunyai 4 buah alofon, yaitu bunyi I seperti dalam kata cita. Berarti I terdapat pada suku kata terbuka. Dan bunyi I seperti pada kata tarik, artinya I kapital. I tersebut berada di suku kata tertutup, dan bunyi I yang tidak terpengaruh bunyi lingkungan tertentu pada kata ingkar, dan bunyi I seperti pada kata kali, berarti I berada di akhir suku kata. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia, fonem O setidaknya mempunyai
dua buah alofon, yaitu bunyi O seperti pada kata tokoh, berarti O di sini berada pada suku kata tertutup. Dan bunyi seperti kata toko yang dilambangkan dengan fonem O kecil. Jadi alofon artinya adalah variasi dari fonem. Selanjutnya, distribusinya ada dua, yaitu yang bersifat komplementer dan yang kedua bersifat bebas. Yang pertama, bersifat komplementer atau biasa juga disebut dengan distribusi saling melengkapi, adalah distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan. I jika terdapat pada suku kata terbuka, misalnya bibi. I jika terdapat pada suku kata tertutup, misalnya karib. Selanjutnya, bersifat bebas. Distribusi yang bersifat bebas adalah alofon-alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu. Artinya, alofon-alofon itu mampu berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh lingkungan bunyi tertentu. Contohnya, bunyi O kecil dan O besar adalah alofon dari fonem O. Maka pada kata obat dapat dilafalkan obat dan bisa juga obat. Jadi fonem O di sini tidak terpengaruh oleh lingkungan bunyi tertentu. Contohnya, bunyi O kecil dan O besar adalah alofon dari fonem O. Maka pada kata obat dapat dilafalkan obat dan bisa juga obat. Jadi fonem O di sini tidak terpengaruh oleh lingkungan bunyi tertentu. Materi yang selanjutnya adalah gugus fonem. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam satu silabel atau suku kata. Dalam gugus fonem ada dua, yaitu gugus fonem vokal atau diftong dan gugus fonem konsonan atau disebut dengan klaster. Pada gugus fonem vokal yaitu tertera pada contoh di dalam scrapbook. Gugus vokal I pada contoh kata santai, gugus vokal au pada kata pulau, gugus vokal oi pada kata konvoy, gugus vokal e pada kata survei. Lalu yang kedua, gugus fonem konsonan atau klaster. Contohnya di sini gugus konsonan DL pada kata blanko dan gugus fonem konsonan ini juga ada yang 3 huruf. Contohnya di situ ada SKR pada kata skripsi. Kemudian yang keempat adalah deret fonem. Deret fonem yaitu dua buah fonem yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda, namun letaknya berdampingan. Deret fonem juga terbagi dua. Yang pertama deret fonem vokal. Contohnya deret vokal AA pada kata saat atau taat. Kemudian deret fonem konsonan pada kata sabda, yaitu deret konsonannya BD. Lalu materi yang kelima, perubahan bunyi atau perubahan fonem yang disebabkan oleh 5. Yang pertama, akibat adanya koartikulasi. Kedua, akibat pengaruh bunyi lingkungan. Ketiga, akibat distribusi. Keempat, akibat proses morfologi. Dan yang kelima, akibat perkembangan sejarah. Akibat adanya koartikulasi
adalah proses artikulasi lain yang menyertai terjadinya artikulasi utama atau pertama. Berikut proses-proses dari koartikulasi, yaitu ada labialisasi, proses pelabialan atau pembulatan bentuk bibir ketika artikulasi pertama berlangsung. Kedua, ada retrofleksi, proses penarikan ujung lidah melengkung ke arah palatum atau langit-langit keras sewaktu artikulasi pertama berlangsung, sehingga terdengar bunyi R. Lalu yang ketiga, ada palatalisasi, adalah proses pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit keras atau palatum sewaktu artikulator pertama berlangsung. Yang keempat, ada velarisasi, adalah proses pengangkatan pangkal lidah atau dorsum ke arah langit-langit lunak atau velum ketika artikulasi pertama berlangsung. Kemudian yang kelima, faringalisasi adalah proses penyempitan rongga kerongkongan ketika artikulasi sedang berlangsung dengan cara menaikkan laring, mengangkat ujung langit-langit lunak, serta menarik belakang lidah ke arah dinding faring. Semua bunyi dapat difaringalisasikan. Kemudian yang kelima, glotalisasi adalah proses penyertaan bunyi hambat pada glotis atau glotis tertutup rapat sewaktu artikulasi pertama berlangsung. Lalu, perubahan bunyi yang kedua adalah akibat pengaruh bunyi lingkungan. Akibat pengaruh bunyi lingkungan, adanya bunyi yang berada sebelum atau sesudah bunyi utama. Akan terjadi dua peristiwa perubahan, yaitu asimilasi dan disimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya. Kemudian, disimilasi adalah perubahan dua buah bunyi yang sama dan diubah menjadi dua buah bunyi yang berbeda atau tidak sama. Lalu perubahan bunyi yang ketiga adanya akibat distribusi. Ada 5, yaitu aspirasi, pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan keras. Lalu pelepasan adalah pengucapan bunyi hambat letup tanpa hambatan atau letupan, lalu dengan serentak bunyi berikutnya diucapkan. Yang ketiga, pemanduan adalah penghilangan letupan pada bunyi hambat letup. Yang keempat, harmonisasi vokal adalah proses penyamaan vokal pada silabel pertama terbuka dengan vokal pada silabel kedua yang tertutup. Dan yang kelima, netralisasi adalah hilangnya kontras antara dua buah fonem yang berbeda. Perubahan bunyi yang keempat adalah akibat proses morfologi. Perubahan bunyi ini disebut juga dengan morfofonemik atau morfofonologi. Perubahan bunyi yang keempat adalah akibat proses morfologi. Perubahan bunyi ini diakibatkan adanya proses morfologi yang sering disebut dengan morfofonemik atau morfofonologi. Dalam proses ini terjadi beberapa peristiwa, yaitu pemunculan fonem, artinya hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada. Contohnya dapat dilihat dari prefiksasi dan munculnya bunyi pelancar atau glider. Kemudian pelepasan. Pelepasan fonem adalah peristiwa hilangnya fonem akibat proses morfologi. Misalnya hilangnya fonem R yang ada pada prefiks ber pada kata ber dan renang menjadi berenang. Selanjutnya, yang ketiga adalah peluluhan. Peluluhan fonem adalah proses luluhnya sebuah fonem lalu menyatu pada fonem berikutnya. Bisa kita lihat pada fonem KPTS. Contohnya pada prefiks me digabung dengan kata sikat menjadi menyikat.
Lalu yang keempat, pergeseran fonem adalah berubahnya posisi sebuah fonem dari satu silabel ke dalam silabel berikutnya apabila diberi sufiks an. Contohnya pada morfem makan dan an akan menjadi makanan. Dan yang kelima, perubahan fonem adalah proses berubahnya sebuah fonem menjadi fonem yang lain karena menghindari adanya dua bunyi yang sama atau disebut juga dengan disimilasi. Misalnya pada prefiks ber dan morfem ajar akan menjadi belajar. Perubahan bunyi yang kelima diakibatkan perkembangan sejarah, yaitu yang pertama adanya kontraksi atau penyingkiran yang merupakan proses menghilangkan sebuah bunyi pada sebuah unsur leksikal. Lalu metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua kata yang bersaing. Yang ketiga, diftongisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan. Misal pada fonem O dalam morfem sentosa dilafalkan menjadi sentosa. Dan yang keempat, monoftongisasi adalah proses perubahan dua buah vokal atau gugus vokal menjadi sebuah vokal. Contohnya dalam morfem ramai yang diucapkan menjadi rame. Dan yang kelima, anaftiksis adalah proses penambahan bunyi vokal di antara dua konsonan dalam sebuah kata atau penambahan sebuah konsonan pada sebuah kata tertentu. Dalam hal ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu protesis atau proses penambahan bunyi pada awal kata. Contohnya pada morfem mas menjadi emas. Lalu yang kedua ada epentesis, adalah proses penambahan bunyi pada posisi tengah kata. Contohnya pada morfem kapak yang menjadi kapak. Dan yang ketiga ada paragop, adalah proses penambahan bunyi pada posisi akhir kata. Contohnya pada morfem adik yang menjadi adik. Kita memasuki bab keempat, yaitu mengenai grafem. Dalam pengertiannya, grafem berasal dari bahasa Yunani, yaitu grapho yang berarti menulis. Selanjutnya, Abdul Khair mengungkapkan bahwa grafem adalah satuan terkecil dalam aksara yang belum ditentukan statusnya. Lalu pernyataan tentang grafem adalah satuan terkecil dalam aksara yang menggambarkan fonem, suku kata, atau morfem yang tergantung dari sistem aksara yang bersangkutan. Dan dapat kita simpulkan bahwa grafem adalah pelambang bunyi atau fonem yang berbentuk huruf. Lalu yang kedua ada grafem pada fonem. Kita bisa lihat pada contoh berikut. Di sana ada fonem beh dengan alofon beh yang ditulis dengan grafem B. Kemudian ada fonem beh alofon peh dengan grafem P. Kemudian ada fonem M alofon M dengan grafem M, dan seterusnya. Jadi dapat kita representasikan nih antara fonem dengan grafem itu sebenarnya berbeda. Grafem itu berbicara tentang huruf, sedangkan fonem berbicara tentang bunyi.
Seringkali representasi tertulis kedua konsep ini sama. Misalnya, untuk menyatakan benda yang dipakai untuk duduk, yaitu kursi, yang terdiri dari grafem atau huruf K, U, R, S, dan I. Dan pengucapannya pun juga disebut dengan kursi. Nah, dari segi grafem memang tidak berbeda penulisannya dari segi fonem. Namun, bisa kita lihat dari contoh kata yaitu ladang. Ladang terdiri dari huruf atau grafem L, A, D, A, N, dan G. Sedangkan penulisan pada fonemis, ladang dilambangkan dengan L, A, D, A, dan eng. Nah, mungkin dari situ kita dapat membedakan nih antara fonemis dengan grafem. Selanjutnya bisa kita lihat lagi nih contoh dalam diftong. Nah, ada fonem au yang dituliskan dalam grafem itu au, au. Atau dalam fonem e dalam grafem juga tertulis e. Namun dalam fonem e atau e terbalik, dalam fonem dilambangkan e terbalik, namun dalam grafem tetap e. Nah, selanjutnya di dalam grafem ada alograf. Alograf adalah bagian dari grafem yang tulisannya diatur menurut bentuk dan posisinya. Dapat kita katakan bahwa alograf adalah varian dari grafem. Contohnya dalam bahasa Indonesia, huruf B di awal ditulis dengan B kapital, sedangkan B di akhir ditulis dengan B kecil. Ini termasuk varian atau variasi dari huruf dalam bahasa Indonesia. Grafem juga terdapat unsur suprasegmentalnya nih, yaitu tekanan, nada, durasi, dan jeda. Karena tidak bersifat fonemis, tidak diberi lambang apa-apa, tetapi unsur intonasi yang dapat mengubah makna kalimat diberi lambang berupa tanda baca, yaitu untuk kalimat deklaratif diberi tanda baca titik, kemudian untuk kalimat interrogatif diberi tanda baca tanya. Ketiga ada untuk kalimat imperatif diberi tanda baca seru, untuk kalimat interjektif diberi tanda baca seru, dan untuk menandai bagian kalimat digunakan tanda koma atau tanda titik koma. Selanjutnya, untuk informasi mengenai bab grafem ini ada beberapa catatan. Yang pertama, grafem E dipakai untuk melambangkan dua buah fonem yang berbeda, yaitu fonem E dan E. Lalu catatan yang kedua ada grafem P, selain dipakai untuk melambangkan fonem P, juga dipakai untuk melambangkan fonem B untuk alofon P. Misalnya nih, contoh dalam kata Sabtu yang ditulis S-A-B-T-U, namun terdengar seperti S-A-T-T-U. Lalu catatan yang kedua ada grafem V digunakan untuk melambangkan fonem F dan digunakan pada beberapa kata tertentu. Catatan yang keempat, grafem T selain digunakan untuk melambangkan fonem T, digunakan juga untuk melambangkan fonem D untuk alofon T. Catatan yang kelima, grafem K selain digunakan untuk melambangkan fonem K, digunakan juga untuk melambangkan fonem G untuk alofon K.
yang biasanya berada pada posisi akhir. Catatan yang keenam, grafem N selain digunakan untuk melambangkan fonem N, digunakan juga untuk melambangkan fonem G untuk alofon. Selanjutnya ada beberapa catatan mengenai bab grafem ini. Yang pertama, grafem E dipakai untuk melambangkan fonem E dan E. Kemudian grafem P dilambangkan untuk fonem P dan B. Lalu grafem V digunakan untuk melambangkan fonem F atau. Kemudian yang keempat, grafem T digunakan untuk melambangkan fonem T dan D. Lalu grafem K digunakan untuk melambangkan fonem K dan juga dilambangkan untuk fonem G. Dan grafem N selain digunakan untuk melambangkan fonem N, juga di posisi depannya ada konsonan J dan C. Artinya untuk melambangkan fonem N pada posisi di muka konsonan N dan K. Selanjutnya yang keenam, grafem N selain digunakan untuk melambangkan fonem N, juga digunakan untuk melambangkan fonem N pada posisi di muka konsonan J dan C. Lalu yang ketujuh, gabungan grafem masih digunakan, yaitu NG untuk fonem eng dan NY untuk fonem eng, KH untuk fonem k, dan SY untuk fonem sh. Lalu yang kedelapan ada bunyi glotal yang sebagai alofon dari fonem K atau biasanya dilambangkan dengan tanda tanya. Baik, selanjutnya kita memasuki bab yang terakhir, yaitu bab kelima, membahas mengenai permasalahan dalam bidang fonologi. Yang pertama adalah identifikasi dari permasalahan dalam bidang fonologi, yaitu adanya perubahan fonem. Artinya, fonem tersebut mengalami perubahan daripada sebelumnya atau dari kata yang benar. Contohnya seperti kata tanpa yang diucapkan menjadi tampa. Lalu yang kedua, adanya penambahan fonem. Artinya kata yang sebelumnya terdapat satu atau beberapa fonem lalu bertambah fonem lainnya. Contohnya dalam kata gaji yang menjadi kata gaji. Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaji berarti lemak atau gemuk. Jadi banyak orang yang salah dalam penyebutan fonem atau kata bahasa Indonesia. Yang ketiga, adanya penghilangan fonem. Kita lihat contohnya pada kata pahit yang biasanya sering diucapkan menjadi kata pahit. Nah, dalam contoh tersebut, fonem H mengalami penghilangan atau pengurangan. Itulah tadi ketiga permasalahan dalam bidang fonologi, yaitu perubahan fonem, penambahan fonem, penghilangan atau pengurangan fonem. Nah, dari beberapa permasalahan pemakaian bunyi bahasa yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan solusi permasalahan dari bidang fonologi ini. Yang pertama, meningkatkan peran ahli linguistik dengan memberikan informasi tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baku dan juga pengucapan fonem yang baik juga benar. Kemudian yang kedua, melakukan pemasyarakatan bahasa Indonesia dengan
melakukan pembakuan dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa dan tata bahasa, serta dalam memasyarakatkan bahasa Indonesia dengan bunyi-bunyi yang baku dan melakukan penerbitan-penerbitan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti dalam majalah, novel, atau yang lainnya yang sering memuat bahasa-bahasa gaul. Selain dari kedua solusi tersebut, ada juga nih solusi yang selanjutnya, yaitu memperbaiki urutan dalam belajar keterampilan. Yang pertama adalah melatih keterampilan menyimak, kemudian melatih keterampilan berbicara, melatih keterampilan membaca, dan yang terakhir melatih keterampilan menulis. Dan jangan sampai kita tertukar dalam pelatihan keterampilan tersebut. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.